Hello Technolovers, lebih dari 2.000 jiwa dilaporkan meninggal dunia setelah gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Myanmar pada hari Jumat tanggal 28 Maret. Guncangan hebat ini bahkan terasa hingga ke negara tetangga seperti Thailand dan menjalar sampai ke wilayah Cina. Peristiwa gempa tersebut terjadi sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Titik pusat atau epicenter gempa berada di kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan tanah. Berdasarkan analisis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi dan kedalaman gempa ini menunjukkan bahwa gempa termasuk dalam kategori gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas di sesar besar Sagai. Kalau kita lihat dari hasil analisis mekanisme sumbernya, gempa ini memiliki tipe pergerakan mendatar atau strike slip, ujar Daryono, Direktur Gempa Bumi BMKG dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat 28 Maret. Gempa ini menyebabkan kerusakan parah di sejumlah wilayah Myanmar. Sebagai langkah respon darurat, pihak junta militer menetapkan status darurat di beberapa daerah yang terdampak paling parah. Sementara itu, dari Thailand, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengumumkan bahwa pemerintah setempat juga telah memberlakukan status darurat di Bangkok sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak kelanjutan. Jumlah korban tewas akibat gempa terus bertambah. Berdasarkan laporan terbaru yang dirilis oleh junta militer Myanmar dan dikutip oleh media independen Myanmar Now, angka kematian kini telah melewati 2.000 jiwa. Hingga Senin petang tanggal 31 Maret, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 2.056 orang. Sementara itu, korban luka-luka dilaporkan sebanyak 3.900 orang. Selain itu, sekitar 300 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Sementara itu, dari Bangkok juga dilaporkan adanya korban jiwa, sebanyak 18 orang tewas dan yang paling memilukan, 11 diantaranya meninggal saat sebuah bangunan yang masih dalam proses konstruksi runtuh, hanya dalam hitungan menit. Di luar wilayah Bangkok, tercatat 7 orang lainnya juga kehilangan nyawa akibat dampak gempa ini. Mengutip laporan dari CNN, tim penyelamat masih terus melakukan pencarian dan upaya evakuasi terhadap sekitar 80 orang yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Operasi pencarian ini dilakukan tanpa henti demi memberikan harapan kepada keluarga yang masih menunggu kabar. Myanmar tetapkan masa berkabung nasional. Sebagai bentuk duka atas bencana yang menelan ribuan korban jiwa, junta militer Myanmar menetapkan masa berkabung nasional selama 7 hari terhitung sejak Senin 31 Maret. Dalam pernyataan resminya, pihak junta juga mengumumkan bahwa bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang hingga tanggal 6 April 2025 sebagai simbol penghormatan terhadap para korban yang telah meninggal dunia. Warga belum terima bantuan, bertahan sendiri. Sementara itu, banyak warga di wilayah yang paling terdampak mengaku belum menerima bantuan sama sekali sejak gempa terjadi hingga Minggu 30 Maret. Berbagai laporan dari lapangan menyebutkan bahwa bantuan yang datang masih sangat terbatas, memaksa masyarakat untuk berjuang sendiri demi bertahan hidup. Salah satu warga bernama Hanzin menceritakan kondisi mengerikan yang dialami penduduk kota Sagai, kota yang berada tepat di dekat pusat gempa, yang menyebut seluruh wilayah kota tersebut nyaris hancur total. Fasilitas umum lumpuh, sebagian besar daerah kehilangan pasokan listrik, dan masyarakat mulai kekurangan air bersih. Kami belum menerima bantuan dalam bentuk apapun. Tidak ada satupun petugas penyelamat yang datang ke daerah kami, kata Hanzin dalam keterangannya. Seruan gencatan senjata dari oposisi. Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG, kelompok oposisi yang menentang kekuasaan junta militer Myanmar, menyerukan gencatan senjata menyusul gempa dahsyat yang mengguncang negara tersebut. Sejak kudeta pada tahun 2021, konflik bersenjata terus berkecamuk di berbagai wilayah Myanmar. Pasukan junta yang melancarkan serangan, terutama di daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok milisi.
Pertempuran antara junta dan milisi yang kerap melibatkan warga sipil seolah menjadi pemandangan yang tak bisa dihindari. Menanggapi krisis kemanusiaan yang diperparah oleh bencana alam, NUG menyerukan agar semua pihak menghentikan pertempuran setidaknya selama 2 pekan, dimulai pada 30 Maret. Selama masa gencatan senjata tersebut, NUG mendesak junta untuk menjamin keselamatan para petugas penyelamat dan memastikan tidak ada penangkapan terhadap warga atau relawan yang terlibat dalam proses bantuan. Junta meluncurkan serangan bom di hari yang sama. Ironisnya, di hari yang sama saat gempa mengguncang, junta militer dilaporkan melakukan serangan udara dengan menjatuhkan bom. Serangan tersebut terjadi di wilayah Naungcho, negara bagian Shan, dan mengakibatkan sedikitnya 7 orang tewas. Tindakan ini memicu kecaman dari berbagai pihak termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, menyampaikan kemarahannya dalam wawancara dengan BBC yang dikutip oleh ABC News. Ini benar-benar keterlaluan dan sama sekali tidak bisa diterima, tegasnya. Jurnalis asing dilarang masuk Myanmar. Di tengah situasi genting ini, junta militer juga memperketat kontrol informasi. Wartawan asing secara resmi dilarang meliput langsung dari dalam Myanmar. Juru bicara junta, Zhao Mintun, menyatakan bahwa larangan tersebut diberlakukan karena kondisi dalam negeri yang dianggap tidak memungkinkan. Tidak mungkin bagi jurnalis asing untuk datang, tinggal, mencari tempat tinggal, atau beraktivitas dengan aman di sini, kata Zhao dalam pernyataan resminya pada Minggu 20 Maret seperti dikutip oleh Myanmar Now. Saat ini Myanmar menghadapi krisis logistik. Pasokan air bersih, listrik, dan tempat tinggal menjadi kebutuhan utama yang belum terpenuhi di banyak daerah terdampak. Bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat. Di tengah situasi yang semakin memprihatinkan, Amerika Serikat mengumumkan bantuan kemanusiaan senilai 2 juta dolar Amerika Serikat yang akan disalurkan melalui organisasi bantuan di Myanmar untuk menangani dampak gempa. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menjelaskan bahwa tim bantuan Amerika yang sudah berada di kawasan tersebut saat ini sedang memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak yang dibutuhkan para korban di lapangan.